Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang maf'ul bih. Maf'ul bih ini termasuk dari salah satu bagian dari mansubatul asma'. Mansubatul asma ini adalah kelompok dari beberapa kalimat isim yang wajib dibaca nasab. Artinya, setiap kalimat isim yang berkedudukan sebagai salah satu bagian daripada mansubatul asma ini, maka isim tersebut wajib hukumnya untuk dibaca nasab, dan salah satunya adalah maf'ul bih. Jadi, setiap kalimat isim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ini adalah wajib dibaca nasab. Lalu apakah maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu adalah kalimat isim yang berkedudukan sebagai objek atau sasaran dari perbuatan si pelaku. Contohnya seperti lafaz doroba Zaidun Bakron. Doroba memukul Zaidun, siapa Zaid, Bakron kepada Bakar. Lafaz Bakar ini merupakan objek dari perbuatan yang dilakukan oleh Zaid. Zaid memukul, kepada siapakah atau siapakah sasaran daripada pukulan Zaid tersebut, yaitu lafaz Bakar ini. Contoh yang lain seperti lafaz akaltu as-samaka. Akaltu makan siapa saya, as-samaka kepada ikan. Lafaz as-samak di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih karena memang di sini sebagai sasaran daripada apa yang saya makan. Kedua lafaz bakar dan lafaz samak ini sama-sama berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia harus dan wajib untuk dibaca nasab. Tanda nasabnya itu tergantung dari macam kalimat isim tersebut. Selanjutnya adalah jenis atau macam daripada maf'ul bih. Isim-isim yang berperan sebagai maf'ul bih ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk isim zahir, ada pula yang berbentuk isim dhamir. Kemudian bentuknya ada yang berbentuk isim mufrad, ada yang berbentuk isim tasniyah, ada pula yang berbentuk jamak, ada pula yang berbentuk mudzakkar, ada pula yang berbentuk muannas. Sebagaimana tadi yang telah saya jelaskan bahwa i'rab masing-masing daripada kalimat yang berkedudukan sebagai maf'ul bih di sini disesuaikan dengan bentuk daripada isim tersebut. Yang pertama, manakala maf'ul bih tersebut berupa isim zahir. Contohnya seperti lafaz ra'aitu Khalidan. Ra'aitu melihat siapa saya, Khalidan kepada Khalid. Lafaz Khalidan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia wajib dibaca nasab. Tanda nasab daripada lafaz Khalid di sini adalah dengan menggunakan fathah yang tampak. Karena memang lafaz Khalid ini termasuk isim mufrad yang munsharif yang dapat menerima tanwin. Contoh yang lain seperti lafaz ra'aitu Khalidaini. Ra'aitu melihat siapa saya, Khalidaini kepada dua Khalid. Lafaz Khalidaini ini sama sebagaimana contoh di atas berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia juga wajib dibaca nasab. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya, karena beda dengan Khalid yang di atas. Lafaz Khalidaini ini tanda nasabnya adalah dengan menggunakan ya, karena Khalidaini termasuk dari isim tasniyah. Contoh yang lain seperti lafaz ra'aitu at-talibina, melihat siapa saya, at-talib.
at-thalibina kepada beberapa siswa. At-thalibina ini sebagai maf'ul bih dan dia wajib dibaca nasab. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Yang lainnya ra'aitu at-thalibati. At-thalibati di sini juga berkedudukan sebagai maf'ul bih daripada lafaz ra'aitu dan dia nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh karena lafaz at-thalibat di sini termasuk jamak muannas salim. Contoh-contoh ini tanda nasabnya tampak, artinya kita bisa langsung melihat perubahan yang terjadi pada lafaz-lafaz yang ada. Karena tanda nasab yang ada ini semuanya tampak. Selanjutnya contoh-contoh daripada isim dhohir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih namun tanda i'rabnya tidak tampak. Contohnya seperti lafaz ra'aitu alladzi najaha. Ra'aitu melihat siapa saya, alladzi kepada orang, najaha yang sukses siapa alladzi. Lafaz alladzi di sini berkedudukan sebagai maf'ul, otomatis dia wajib dibaca nasab. Akan tetapi tanda nasab daripada lafaz alladzi di sini tidak bisa ditampakkan, tidak sama sebagaimana contoh-contoh yang di awal. Karena lafaz alladzi di sini termasuk dari isim-isim yang dimabnikan. Artinya bentuknya tetap sekalipun dia dalam keadaan rofa, nasab maupun jer. Sehingga perubahan yang terjadi pada lafaz alladzi di sini tidak bisa ditampakkan. Tanda i'rab daripada lafaz alladzi di sini adalah dengan menggunakan tanda i'rab yang dikira-kira. Jadi hanya kedudukannya saja yang nasab sebagai maf'ul bih, namun tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan. Contoh yang lain seperti lafaz ra'aitu hadza at-thaliba. Ra'aitu melihat siapa saya, hadza kepada ini, at-thaliba siswa, atau saya melihat kepada siswa ini. Lafaz hadza di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih atau sasaran daripada lafaz ra'aitu, sehingga hadza hukumnya wajib dibaca nasab. Akan tetapi tanda nasab daripada lafaz hadza di sini tidak bisa ditampakkan karena hadza termasuk dari salah satu kalimat isim yang mabni. Sehingga di sini yang dinasabkan hanya kedudukannya saja, sementara tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz ma ra'aitu illa iyyahu. Ma ra'aitu, saya tidak melihat, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Lafaz iyyahu ini kedudukannya sebagai maf'ul bih daripada lafaz ma ra'aitu. Di sini tanda i'rab nasab daripada lafaz iyyahu ini tidak bisa ditampakkan karena lafaz iyyahu termasuk salah satu dari isim yang dimabnikan. Ini adalah contoh-contoh daripada maf'ul bih yang tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan, tidak sama sebagaimana contoh-contoh yang pertama di awal. Kemudian bentuk atau macam daripada maf'ul bih yang kedua di sini berupa isim dhamir. Baik, dhamir tersebut adalah dhamir muttasil. Contohnya seperti lafaz darabtuka. Darabtu memukul siapa saya, kepadamu. Lafaz ka ini merupakan maf'ul daripada lafaz darabtu sehingga dia wajib dibaca nasab. Tanda nasab daripada dhamir ka ini tidak bisa ditampakkan karena ka ini termasuk daripada isim dhamir. Isim dhamir adalah salah satu dari isim mabni, sehingga semua tanda i'rab daripada isim dhamir itu dikira-kirakan atau tidak bisa ditampakkan.
Ini contoh daripada maf'ul bih yang berupa dhamir muttasil. Selanjutnya ada pula maf'ul bih isim dhamir yang berupa dhamir munfasil. Contohnya seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami memohon pertolongan. Lafaz iyyaka baik yang pertama maupun yang kedua ini kedudukannya sama-sama sebagai maf'ul. Lafaz iyyaka pertama sebagai maf'ul daripada lafaz na'budu, sementara lafaz iyyaka yang kedua ini sebagai maf'ul dari lafaz nasta'inu. Kedua lafaz ini termasuk daripada isim dhamir munfasil, sehingga tanda nasab dari lafaz iyyaka di sini tidak bisa ditampakkan. Dari penjelasan di awal dapat disimpulkan bahwa tanda i'rab daripada kalimat isim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih tersebut ada yang bisa ditampakkan dan ada pula yang tidak bisa ditampakkan. Untuk lebih memperdalam, mari kita bahas lebih lanjut terkait dengan tanda-tanda i'rab nasab dari kalimat-kalimat isim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Yang pertama, tanda i'rabnya berupa fathah dhahirah atau fathah yang tampak. Contohnya seperti lafaz nasara Zaidun Khalidan. Nasara menolong Zaidun, siapa Zaid? Khalidan kepada Khalid. Lafaz Khalidan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia wajib nasab. Dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah yang tampak di dalam penulisan. Karena lafaz Khalid di sini merupakan isim mufrad. Contoh yang lain seperti lafaz sami'tu al-munadiya ila sholati. Sami itu mendengar siapa saya? Al-munadiya kepada orang yang memanggil ila sholati kepada sholat. Lafaz al-munadiya ini dinasobkan sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya di sini menggunakan fathah yang tampak. Karena lafaz al-munadiya ini termasuk daripada isim mangkus. Isim mangkus manakala dalam keadaan nasab maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah yang tampak atau fathah dhahirah. Kemudian yang kedua, ada kalanya tanda i'rabnya adalah berupa fathah muqaddarah, yaitu fathah yang dikira-kira. Artinya fathah tersebut tidak bisa ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja. Contohnya seperti lafaz ra'aitu al-fata. Ra'aitu melihat siapa saya? Al-fata kepada seorang pemuda. Lafaz al-fata di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dan dia wajib dinasobkan. Tanda nasab daripada lafaz al-fata di sini adalah dengan menggunakan fathah yang dikira-kira. Sebab lafaz al-fata di sini termasuk dari isim maksur, yang mana isim maksur tersebut diakhiri dengan huruf illat alif. Alif selama-lamanya tidak dapat menerima harkat, sehingga di sini tidak bisa diberi harkat fathah. Karena memang tidak bisa diberi harkat fathah, maka tanda i'rab daripada lafaz al-fata ini haruslah dikira-kirakan atau tidak bisa ditampakkan. Kemudian selanjutnya ada pula yang tanda i'rabnya dengan menggunakan alif. Contohnya seperti lafaz ra'aitu akhaka fil madrasah. Ra'aitu melihat siapa saya? Akhaka kepada saudaramu fil madrasah, di sekolah. Lafaz akhaka di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia wajib nasab. Tanda nasab daripada lafaz akhaka di sini dengan menggunakan alif.
karena memang lafadz akhoka termasuk dari asmaul khamsah, dan dalam hal ini asmaul khamsah tersebut telah memenuhi syarat, yaitu dia berbentuk mufrad, selanjutnya dia dimudhofkan kepada kalimat yang lain selain ya mutakallim. Selanjutnya ada pula yang tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh. Contohnya seperti lafadz ro'aitu at-thalibati. Ro'aitu melihat siapa saya, at-thalibati kepada beberapa siswi. Lafadz at-thalibati di sini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih daripada lafadz ro'aitu. Di sini tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh karena lafadz at-thalibati termasuk dari jamak muannas salim. Selanjutnya ada pula yang tanda nasabnya dengan menggunakan ya, seperti lafadz ro'aitu at-thalibaini. Ro'aitu melihat siapa saya, at-thalibaini kepada dua siswa. At-thalibaini ini kedudukannya sebagai maf'ul bih yang wajib nasab dan tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Karena lafadz at-thalibaini ini termasuk dari isim tasniyah. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz ro'aitu at-thalibina. Ro'aitu melihat siapa saya, at-thalibina kepada beberapa siswa. Lafadz at-thalibina di sini berkedudukan sebagai maf'ul daripada lafadz ro'aitu, dan di sini wajib nasab dan tanda nasabnya dengan menggunakan ya, sama dengan yang di atas. Cuma bedanya, jikalau yang di atas, contoh yang pertama di sini sebagai isim tasniyah, maka contoh yang kedua di sini dia tanda nasabnya dengan menggunakan ya, karena lafadz at-thalibina termasuk dari jamak mudzakkar salim. Ini adalah beberapa tanda nasab, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dari beberapa kalimat isim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi sekali lagi, maf'ul bih hukumnya wajib nasab dan tanda nasabnya disesuaikan dengan bentuk dan jenis daripada kalimat-kalimat isim tersebut. Selanjutnya adalah tentang amil-amil yang menasabkan dari maf'ul bih tersebut. Siapakah yang menjadi amil dari maf'ul bih? Di sini terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa yang menasabkan kepada maf'ul bih tersebut adalah fa'il. Di sini pendapat dari ulama Hisham Ad-Dharir. Jadi Hisham Ad-Dharir di sini menyatakan bahwa maf'ul bih hukumnya nasab dan yang menasabkan maf'ul bih tersebut adalah fa'il. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang menasabkan maf'ul bih tersebut adalah fi'il plus fa'ilnya. Jadi kedua-duanya, bukan hanya sekedar fa'ilnya saja, tetapi fi'il dan fa'ilnya. Pendapat di sini adalah pendapat ulama al-Farra. Dan pendapat yang ketiga, yaitu pendapat jumhur ulama, menyatakan bahwa yang menasabkan maf'ul bih di sini adalah fi'ilnya saja, bukan fi'il dan fa'il ataupun fa'ilnya, melainkan hanya fi'ilnya saja. Jadi ini pendapat dari jumhur al-ulama. Ulama di sini yang jelas adalah ulama-ulama nahwu. Selanjutnya adalah ketentuan daripada maf'ul bih. Yang pertama, satu amil ini boleh memiliki beberapa maf'ul bih. Sekali lagi, satu amil bisa memiliki beberapa maf'ul bih. Bisa memiliki 1, 2, atau 3 maf'ul bih. Hal ini tergantung dari jenis fi'ilnya. Yang jelas, fi'il yang bisa memiliki maf'ul bih di sini adalah fi'il
muta'addi. Jadi fi'il muta'addi itu adalah kalimat fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih. Jadi fi'il muta'addi di sini bisa memiliki 1, 2 atau 3 maf'ul bih, tergantung dari fi'il muta'addi itu sendiri. Apakah dia berfungsi untuk menasobkan 1 maf'ul saja, ataukah 2 maf'ul, ataukah 3 maf'ul. Contoh fi'il muta'addi yang hanya memiliki 1 maf'ul saja, seperti lafaz syariba Ahmad al-qahwata. Syariba minum Ahmadu, siapa Ahmad, al-qahwata, kepada kopi. Lafaz syariba di sini termasuk fi'il muta'addi yang hanya berfungsi dapat menasobkan kepada 1 maf'ul bih saja. Dan lafaz al-qahwata di sini merupakan maf'ul bihnya. Di sini maf'ul bihnya hanya 1 saja, karena lafaz syariba tidak bisa memiliki lebih dari 1 maf'ul. Kemudian contoh fi'il muta'addi yang memiliki 2 maf'ul, seperti lafaz dhanna Ahmad bakron iman. Dhanna menyangka, Ahmadu siapa Ahmad, bakron kepada bakar, iman kepada orang yang berpuasa. Ahmad menyangka atau Ahmad mengira bahwa bakar itu berpuasa. Lafaz dhanna di sini termasuk fi'il muta'addi yang berfungsi dapat menasobkan 2 maf'ul. Lafaz bakron sebagai maf'ul yang pertama dan iman di sini sebagai maf'ul yang kedua. Karena kedua kalimat isim tersebut berkedudukan sebagai maf'ul, maka otomatis i'rabnya pun sama-sama wajib dinasobkan. Lafaz bakron tanda nasobnya dengan menggunakan fathah yang tampak, begitu juga dengan lafaz iman di sini dinasobkan dengan menggunakan fathah yang tampak pula. Selanjutnya contoh dari fi'il muta'addi yang memiliki 3 maf'ul, seperti lafaz a'lamtu aliyan al-khabara sahihan. A'lamtu memberitahu siapa saya, aliyan kepada Ali, al-khabara kepada kabar, sahihan kepada yang benar. Aku memberitahu Ali kabar yang benar. Lafaz a'lamtu di sini adalah termasuk daripada fi'il muta'addi yang dapat memiliki 3 maf'ul. Lafaz aliyan maf'ul yang pertama, al-khabarah maf'ul yang kedua, dan lafaz sahihan sebagai maf'ul yang ketiga. Contoh yang lain seperti lafaz ambatu Abdallahi Zaidan musafiron. Ambatu memberitahu siapa saya, Abdallahi kepada Abdullah, Zaidan kepada Zaid, musafiron kepada musafir atau pergi. Aku memberitahu Abdullah bahwa Zaid itu pergi. Lafaz ambatu termasuk salah satu daripada fi'il muta'addi yang dapat berfungsi menasobkan kepada 3 maf'ul. Lafaz Abdullah sebagai maf'ul yang pertama, Zaidan maf'ul yang kedua, dan lafaz musafiron sebagai maf'ul yang ketiga. Jadi satu amil dapat memiliki beberapa maf'ul. Bisa memiliki 1 maf'ul, 2 maf'ul, atau 3 maf'ul. Hal tersebut tergantung kepada jenis daripada fi'il muta'addinya. Demikianlah penjelasan tentang maf'ul bih. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.